kan Tuhan yang esa, bukan manusia, tidak sama dengan makhluk, maka pelajarilah itu Bible. Yesus mengatakan dalam Markus 21, ya kan, diterangkan di situ bahwa mengertilah arti Tuhan, mengertilah daripada arti firman Tuhan. Sebab aku datang tidak menghendaki daripada persembahan, melainkan aku datang untuk menghendaki yang namanya kasih sayang. Nah, inilah rahasia daripada orang-orang yang memaksakan bahwa Yeshua HaMashiach datang untuk menghendaki yang namanya persembahan, sebagai dia adalah Tuhan itu sendiri. Agar kita memahami bahwa Yesus datang memperkenalkan dan ingin dipercaya sebagai apa, kalian bisa baca Bible Anda dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Sebelum saya alihkan kepada paman saya, Yesus itu ketika datang ke dunia, dia hanya ingin dipercaya sebagai utusan yang tadi sudah disampaikan oleh gurunda kita. Ya Bapa, Engkau selalu mendengarkan doaku agar orang-orang di sekelilingku mereka percaya bahwa Engkau lah yang mengutus aku. Saya rasa cukup demikian. Nanti dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu gurunda, Pak Pendeta Putra Surat. Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam sejahtera. Di mute dulu ya, Pak Pendeta ya. Saya sapa juga Tuan Raja Kalimantan, Abangku Bang Lotus atau Raja Bintang. Selamat datang. Assalamualaikum abangku semuanya. Ya, sudah satu komal ya dengan Gurunda Zuma ya. Ya Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang Raja Bintang ini. Ya. Ingin Ya, satu komal dengan Gurunda mulai dari dulu. Makanya saya undang Gurunda. Ya siap Ya. Bang. Beliau salah satu keturunan raja di Kalimantan. Ya, saya ada referensi lain dari Ustadz Felix barangkali. Ini buka mute-nya dibuka terus dari tadi. Mau ngomong Ustadz Felix sebelum ke Gurunda? Tentang ya sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Bang Apologet muda, bantahan-bantahan tentang tuduhan-tuduhan kepada Gurunda Suna itu sudah sangat jelas. Jadi tujuan para nabi dan rasul diutus itu ya mengajarkan Tuhan yang satu, cuman satu pencipta alam semesta, ya Tuhan itu cuma satu, Tuhan yang benar. Tapi Tuhan ya itu banyak, ilah itu banyak, tapi Tuhan yang benar itu satu. Ya, itu sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Bang Apologet muda. Ya, saya serahkan kepada Gurunda Suma untuk melanjutkan karena saya juga ada tamu ini, nggak fokus. Lanjut. Masya Allah. Ya, silakan. Gurunda Suma, izin Gurunda, nomor antum hilang di kontak saya karena HP saya hilang, jadi ikutan juga nomor antum hilang sama saya. Ya, Kita tolong Gurunda kalau bisa. Ya. Siap. Ya. Lanjut Gun. Silakan. Oke, tadi ada materi saya nggak dengarkan. Ada dari teman Kristen mungkin ada paparan bisa singkatnya, silakan. Ya, silakan Pak Pendeta Putra Suat, barangkali mau menanggapi apa yang telah didiskusikan dari tadi. Dibuka mute-nya Pak Pendeta, dari tadi menonton di bawah. Mute-nya dibuka Pak Pendeta. Iya. Oke, suara saya kedengaran toh? Jelas. Baik, jadi kalau bicara tentang konsep ketuhanan, berarti kita harus lihat dari latar belakang. Suaranya hilang, mohon maaf, suaranya hilang. Pak Pendeta monitor, suaranya hilang. Oh, berarti sinyal saya kurang bagus. Ya, bisa diulang lagi Sinyal Pak saya Pendeta. kurang, sudah Ya. beberapa. Bisa diulang lagi? Ya, silakan. Ya. Ya, jadi kalau bicara tentang konsep ketuhanan, ya kita harus lihat dari latar belakang sejarah peradaban manusia. Mulai dari Adam dan juga perjalanan sejarah.
Jadi ketika Tuhan menyatakan diri kepada manusia itu melalui wahyunya, pewahyuan. Nah, wahyu lewat para nabi dan juga oleh orang-orang beriman. Nah, pewahyuan, kalau bicara tentang kekristenan, maka kekristenan punya satu dasar pewahyuan yang tadinya dalam bentuk lisan dari ucapan nabi, orang-orang beriman, lalu kemudian itu dibukukan, ya, yang oleh orang Kristen itu dibagi menjadi dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Cek. Ya, dilanjut. Cipta semesta itu esa. Itu, tetapi ketika bicara tentang konsep Tuhan berkomunikasi dengan manusia, ya kami paham itu tiga pribadi menurut catatan wahyunya, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, gitu. Nah, kemudian di dalam pengkalimatan mulai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sudah terlihat, ya, kejamakan dan ketunggalan itu sudah dibicarakan, ya, dalam bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim. Nah, Elohim itu jamak, bara itu dia yang mencipta. Dia di situ adalah orang ketiga tunggal, jadi tunggal dan jamak. Jadi Bereshit bara Elohim. Kemudian melangkah lagi ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, pada waktu penciptaan manusia, marilah kita menciptakan. Nah, jadi kejamakan dan ketunggalan. Kemudian dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu juga dijabarkan tentang konsep kejamakan dan ketunggalan secara tersirat. Jadi Shema Yisrael, Yehova Elohinu. Nah, kata Elohinu itu jamak, tunggalnya itu El. Jadi Yehova Elohinu, Yehova Ehad satu. Nah, jadi dari situ kemudian di perjanjian baru ternyata ada satu ayat kunci, ya, yang kemudian hari di dalam naskah originalnya berkembang naskah salinannya, bagian itu dihilangkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Cek. Ada kata hologos sang firman, kaito hagio pneuma sang roh kudus, hautois tris and esin, ketiganya adalah satu. Oke, itu baik, terima kasih. Oke, izin teman-teman saya nanggapi, ya. Jadi saya, ya, dalam kajian university di kampus, kalau saya berikan kajian biasanya gini, saya menyimpulkan dengan satu perkara yang sulit untuk saudara-saudara Kristen lari dari perkara yang saya sebutkan. Orang Yahudi mengenal Tuhan, lalu kemudian mereka membentuk diri di dalam penghambaan kepada Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dulu, baru menguraikan kemudian pola ketuhanan, pola ibadah, pola keyakinan, dan kitab suci. Jadi Tuhan dulu nih, Tuhan dulu yang menjabarkan dirinya, lalu kemudian diikutkan dengan kitab suci mereka. Kalau Kristen sebaliknya, jadi Kristen itu kitab suci dulu, lalu kemudian mereka mengkonsep Tuhan. Jadi ada perbedaan. Kalau di Yahudi Tuhan dulu mengkonsepkan ajaran, kalau di Kristen ajaran dulu lalu mengkonsepkan Tuhan. Kenapa narasi ini saya bangun? Coba lihat, kalau saudara pendeta atau pastor atau orang-orang tokoh dari gereja berbicara tentang Tuhan, mereka akan memperkaos data-data di dalam kitab agama lain untuk kemudian mengukuhkan sembahan mereka tuh. Padahal orang Yahudi sudah tamat.
Bahkan Yesus sendiri sudah tamat berbicara tentang Tuhan. Tidak ada narasi itu. Maka pokok pondasi dalam mengkaji keagamaan Yahudi itu, mereka berpangkuh kepada Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu dalil. Kalau di Kristen enggak. Pengertianmu sendiri, yang kau konsep sendiri, berdasarkan dengan pesanan, apa yang kamu mau, lihat. Pungut. Dalil-dalil yang berkesesuaian dengan konsep ketuhanan Kristen. Itu di Kristen itu begitu polanya tuh. Kalau di Yahudi enggak, di Yahudi itu jelas. Orang Yahudinya diajarkan, misalnya dia dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Ini final. Berarti Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Aku Tuhan yang maha tinggi, tidak ada Tuhan selain aku, dan tidak ada Tuhan, dan aku tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Itu konsep final. Jadi konsep Tuhan dulu baru mereka jalankan dalam aplikasi keagamaan. Kalau di Kristen berbeda. Aplikasi keagamaan dulu baru mereka membentuk Tuhan mereka sendiri dengan mengais-ngais dalil-dalil di kitab agama lain. Jadi Kristen ini terlanjur melantik Yesus dulu sebagai Tuhan, habis itu mereka tempel-tempelkan ketuhanan Yesus dengan dalil-dalil dari kitab agama orang lain. Itu Kristen. Kalau di Yahudi enggak, Tuhan itu final. Yesus sendiri memfinalkan Tuhan itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu satu, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Bapa juga. Enggak, Bapak junior? Bukan. Bagian dari Bapak juga sebagai Tuhan yang baru jadi manusia? Oh enggak. Yesus dikenal menurut Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan. Selesai. Kristen muncul mengambil data-data yang ya mungkin bisa menjadikan Yesus Kristus yang mereka sembah ini sebagai Tuhan. Tapi itu tertolak demi kebenaran, tertolak kitab sucinya orang Yahudi, dan tertolak akal sehat manusia secara global. Tidak mungkin Tuhan menjadi bayi, itu tak mungkin. Tidak mungkin Tuhan netek kepada manusia, nggak mungkin. Nggak mungkin manusia ciptaan mengandung pencipta, itu nggak mungkin, itu mustahil. Tapi karena terlanjur Kristen imani itu, mau tidak mau Kristen harus pasang wajah dengan wajah tembok, lalu kemudian mengambil data-data di kitabnya orang Yahudi seakan-akan mereka benar. Makanya Yesus berpesan nih kepada Yahudi, hati-hati kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah sekarang orang Kristen laku nggak kalau tidak pakai nama Yesus? Orang Kristen dengan konsep Trinitas, Tritunggal, Oneness dan seterusnya, laku enggak kalau enggak jual nama Yesus? Enggak. Siapa yang mau Tuhan datang dalam rupa manusia? Siapa yang mau menyembah makhluk yang mati dibunuh manusia? Siapa yang mau kemudian menyembah makhluk yang berdoa kepada Tuhannya? Enggak ada. Tapi kalau dia menjual nama Yesus, wow, paten. Inilah yang Yesus katakan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Janganlah engkau sampai disesatkan, kata Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar jangan kalian Bani Israel disesatkan. Sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka orang banyak ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Yang mereka yang menggantikan kewibawaan pencipta langit dan bumi, yang bukan makhluk menjadi makhluk. Siapa mereka? Ya Kristen. Karena ini edukasi, ya saya anggap teman-teman ini adalah orang yang bisa kemudian menahan diri. Saya belak-belakan aja menyampaikan. Ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi memakai nama Yesus hanya Kristen. Hanya itu. Jadi kalau hari ini saudara kita pendeta membawa narasi, membangun sebuah kepercayaan bahwasanya Tuhan itu datang dalam rupa manusia, apatah lagi mengambil 1 Yohanes 5 nomor 7, itu bagi kami yang berakal ini menggelikan. Ada 3 yang bersaksi di surga. Apa 3 ini? Ya 3 Tuhan. Di mana narasi itu bisa diambil dari kitabnya orang Yahudi? Enggak ada. Yesaya 45 nomor 6, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, tidak ada Tuhan di samping saya, tidak ada Tuhan di bawah saya, tidak ada Tuhan di atas saya, tidak ada Tuhan yang menyertai saya. Sayalah Tuhan satu-satunya. Bahkan dikatakan yang tadi tuh, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sedangkan dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah dibentuk menjadi daging.
Itu bukan Tuhan itu. Dibentuk jadi daging itu bukan Tuhan. Nah, harusnya saudara Kristen ini hentikan mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi. Kalau Kristen itu mau berdiri sendiri. Lalu mereka mengambil konsep dari mana, Bang Suma? Sederhana. Ambil Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, selesai. Theos, sembahan Roma Yunani, mengosongkan diri, lalu tidak mempertahankan keteosannya, lalu mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu jangan ngambil kitabnya orang Yahudi. Selesai. Maka orang Kristen akan tampil dengan kekristenannya dan gagah berani. Ambil juga Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh Yesus, mulai dari kukunya sampai rambutnya, kepenuhan keteosan. Nah, itu baru betul. Jangan, nggak usah ngambil ke Yahudi, karena kalau ngambil Yahudi itu nanti di apa istilahnya itu, diludahin sama orang Yahudi. Mending berdiri sendiri. Theos, sang dewa, nuzul, menjadi manusia, bernama Yesus, itulah Tuhannya Kristen. Jadi nggak usah kemudian mengambil orang Yahudi punya agama, dalil-dalil kitabnya Yahudi, karena sangat-sangat nggak ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen dalam konsep bertuhan. Nah, terakhir dari saya, saudara Pak Pendeta. Jadi kalau berbicara mengenai hal demikian yang saya uraikan barusan, maka Kristen dengan pola ketuhanannya, yaitu dewa menjadi manusia, dan Yesus yang adalah nabi utusan Tuhan bagi Bani Israel, ketika kita lihat dari kacamata perspektif logika sehat, maka antara Yesus Bani Israel dan Yesus yang adalah dewa dari menjadi manusia adalah dua Yesus yang berbeda. Tidak bisa satu. Kecuali kita ingin mengibulin diri kita sendiri nih. Karena Yesus mengatakan, aku manusia. Yesus mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Yesus mengatakan, aku berdoa kepada Tuhan. Yesus mengatakan, aku hamba. Yesus mengatakan, aku rasul, aku nabi. Dan dia mengatakan, aku hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan Kristen itu keteteran untuk mengikuti data-data Yesus. Karena Kristen membutuhkan kemudian dalil-dalil dari perjanjian lama, dalil-dalil daripada surah-surah Paulus, untuk kemudian menjadikan satu konsep, seakan-akan Yesus anak Maria yang adalah untuk Yahudi, dan Yesus yang adalah dewa menjadi manusia, itu adalah satu oknum. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Sembahan orang Kristen adalah dewa menjadi manusia, sedangkan orang yang mengenal Yesus Kristus sejak awal mula, dia hanyalah nabi utusan Tuhan kepada mereka Bani Israel. Sekira begitu, Pak Pendeta, silakan. Ya, saya langsung kah atau gimana saya? Silakan Bang, silakan. Oh, oke. Jadi pendekatan yang dibawa oleh Bang Zuma bahwa Kristen memahami Tuhan dari pewahyuan di dalam Alkitab itu benar. Itu benar. Jadi lewat pewahyuan. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan, dia adalah maha kuasa. Dia tidak terbatas, dia maha adil, dia maha suci. Nah, ini kontras dengan manusia yang penuh dosa, ketidaksucian. Tapi Tuhan ini mengasihi manusia. Sehingga Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu, melalui pewahyuan. Nah, di masa lalu itu melalui pewahyuan lisan. Ya, wahyu lisan diturunkan kepada para nabi, orang-orang beriman, dan kemudian yang lisan ini diminta untuk dituliskan. Pada masa Musa itu diminta agar semua yang lisan itu dituliskan, dibukukan. Dan hari ini jadi kitab suci. Nah, kekristenan itu tidak berakar dari satu bangsa sebenarnya, tetapi berakar dari pewahyuan. Nah, wahyu diturunkan kepada pembicaraan kepada Adam yang lisan, kemudian dibukukan pada masa Musa, bangsa Israel, kemudian wahyu itu diteruskan. Ya, diteruskan. Nah, membicarakan tentang konsep Yahudi, tentang ketuhanan, orang Yahudi itu, orang Israel, ya kalau di dalam perjanjian lama, yang disebut dengan Israel, Yakub itu adalah Israel. Ya, Yakub yang adalah Israel, nama Yakub diganti Israel, itu oleh pribadi yang maha kuasa yang bergulat melawan Yakub.
dan itu adalah Allah dan manusia. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak pernah mengenal konsep Allah dan manusia. Ya, saya bacakan satu ayat di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Di situ, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, ya, tetapi Israel, sebab engkau yang telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dan engkau menang. Jadi konsep Allah dan manusia itu dibicarakan di perjanjian lama, disampaikan itu, bahkan disampaikan kepada Israel, yaitu Yakub. Dan ini dipegang, ya, dipegang. Kalau kita perhatikan, ya, kitab perjanjian lama itu ditutup dengan satu nubuatan mengenai kedatangan seorang nabi yang akan datang. Nabi itu adalah Elia yang akan membuka jalan. Jadi 400 tahun sebelum Kristus inkarnasi, orang-orang Yahudi itu sudah memegang, ya, memegang wahyu yang lisan menjadi tertulis dalam bentuk kitab, ya, kitab suci. Nah, mereka pegang pada janji bahwa akan datang seorang nabi, yaitu Elia. Nah, Nabi Elia yang akan datang itu bukan reinkarnasi, karena orang Yahudi pun tidak percaya reinkarnasi. Ya, Kristen lebih lagi. Jadi akan datang nabi, ya, Elia akan datang. Nah, kitab Maliaki adalah kitab penutup perjanjian lama. Ya, di Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Nabi Elia yang akan datang, di dalam Injil Lukas dikatakan Yohanes Pembaptis itu memiliki roh dan kuasa Elia, ya, roh dan kuasa Elia. Dan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 17 ya, melegitimasi bahwa Yohanes adalah Elia. Matius 17 ayat 11 sampai 13, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis muncul, ya, dia ditanya apakah dia Elia di dalam Injil Yohanes. Dia bilang dia bukan Elia karena dia bukan reinkarnasi Elia. Tapi dia berkata dialah suara yang berseru di padang gurun. Nah, itu Elia. Ya, dia memiliki roh dan kuasa Elia. Dia membuka jalan bagi Tuhan, membuka jalan, mempersiapkan jemaat, ya, jemaat yang digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Itu jemaat. Nah, jemaat itu dimulai dengan apa? Dengan seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, dan orang-orang yang bertobat dan percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis memberi diri dibaptis. Nah, orang-orang yang memberi diri dibaptis inilah, ini yang disebut dengan murid. Murid inilah yang kemudian hari disebut dengan Kristen. Jadi kalau bicara Kristen tidak Cek. Jaringannya, sinyalnya, Pak Pendeta. Cek, Pak Pendeta. Ya, masalah jaringan kayaknya, Gurunda. Silakan dilanjut dulu, Bang Ucil.
Dibuka mute-nya, Bang Ucil. Saya tanggapi dulu, Bang. Silakan Gurunda. Iya, mohon hostnya bijaksana sedikit. Udah panjang lebar tadi dari pihak Kristen. Jadi gini, bukan saya mau menggurui ya, saudara saya pendeta, enggak. Tapi alangkah baiknya kalau kita setiap kali mendudukkan perkara itu, sudut pandang kita itu bukan hanya dari sisi kita saya, tapi juga teman kita berdiskusi. Tadi di awal saya katakan bahwa Kristen ini konsepnya menetapkan Tuhan dulu, lalu mencomot-comot dalil di agama Yahudi untuk membenarkan kemudian konsep ketuhanan yang punya Kristen, di mana Tuhan mereka, dewa mereka, sembahan mereka, ilah mereka itu bisa menjadi manusia. Itu dulu. Hari ini setelah saya ungkapkan narasi itu, ternyata betul Pak Pendeta lagi-lagi ingin mengambil data di kitabnya Yahudi agar Yesus itu Tuhan. Ini masalah besar. Entah Pak Pendeta menyembunyikan kah, atau memang Pak Pendeta yang tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh kemudian berselancar dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda membawa kitab Kejadian 32, Pak, mohon maaf nih, Kejadian 32 itu pasang badan kalau Anda anggap itu Tuhan. Karena data sebelumnya di data nomor 1 di Kejadian 32 itu, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Elohim. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Lagi-lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul 7, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Musa alaihissalam menerima Taurat di dalam Kejadian 7, Kejadian 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53. Nabi Musa menerima Torah di Bukit Sinai, itulah dari malaikat, tidak langsung dari Tuhan. Dan kalau demikian adanya, Lukas benar, kemudian Yesus juga benar, lalu kemudian Musa juga benar, maka apa yang dinarasikan di dalam Keluaran 33 nomor 20, Tuhan berfirman, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, itu bisa betul. Berarti yang datang kepada Yakub, bergumul dengan Yakub itu bukan Tuhan. Karena menurut Musa, tidak ada manusia hidup bisa melihat Tuhan, apalagi bergumul. Ini Pak, jadi tolong, Kejadian 32 yang Anda bawa itu bercerita tentang malaikat datang kepada Yakub, dan Anda bisa lihat di dalam data nomor 1-nya, di mana Yakub kemudian bertemu dengan para malaikat, bukan bertemu dengan Yakubnya bukan bertemu dengan Tuhan. Nah, coba Anda lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1, ya mungkin ini hadiah dari saya. Di dalam kitab Keluaran 7, Pak, nomor 1, di situ Nabi Musa disebut Elohim. Bukan berarti Nabi Musa Tuhan. Dan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 32 nomor 28 itu, Tuhan di situ disebut dengan sebutan Elohim. Bukan Yod-He-Vav-He. Mohon maaf nih, bukan Hashem di sana, tapi Elohim. Jadi malaikat juga disebut Elohim, Pak. Nabi Musa juga disebut Elohim. Jadi yang bergumul dengan Musa, manusia alias malaikat yang datang dalam rupa manusia. Sama seperti dalam Al-Quran surah Maryam, malaikat datang dalam rupa manusia kepada Maryam. Sederhana itu. Lagi-lagi saya katakan kepada saudara-saudara saya melalui Pak Pendeta, Kristen lebih dulu menetapkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Paulus yang mendoktrin di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Begitu juga Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Petrus mengatakan, Kristus yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian angkatan jahat. Nah, karena sudah terlanjur demikian, maka orang Kristen harus kemudian mencomot dalil dalam agama lain, supaya bisa kemudian menetapkan kekuatan bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal sebenarnya bukan. Gitu saudara. Jadi saya simpulkan, Kejadian yang Anda bawa 32 nomor 28 itu malaikat.
bukan Tuhan. Jadi yang bergumul dengan Yakub itu malaikat dalam rupa manusia. Yang bergumul dengan Maryam dalam Al-Quran itu bukan Tuhan, tapi malaikat yang datang dalam rupa manusia. Nah itu, jadi Roh Kudus yang datang kemudian kepada Maryam, itu adalah malaikat yang datang kepada Maryam, kemudian Elohim yang datang kepada Musa, Yakub dan Musa, dan juga kepada penyampai-penyampai firman, itu semua adalah malaikat. Dan itu dikuatkan oleh Kisah Para Rasul 7, nomor 35, nomor 38, nomor 53. Ternyata yang datang berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai bukan Tuhan langsung, melainkan melalui perantaraan malaikat. Begitu saudara. Jadi lagi-lagi gugur, Yesus yang Anda tuhankan sebenarnya jangan lari ke kitabnya orang Yahudi. Cukup kuatkan iman Anda dengan mengambil data dari Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 2, nomor 36, Roma 14, nomor 9, dan seterusnya. Jadi Tuhan Anda itu adalah Tuhan independen yang berdiri sendiri, yang dibikin oleh orang-orang Roma dengan bantuan orang-orang Farisi, diantaranya adalah Paulus. Tidak ada hubungannya dengan ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi kepada Bani Israel. Saya kira demikian, saudara. Lanjut. Ya, silakan Bang Ucil, dibuka mute-nya. Nah, halo, terima kasih Abang Juma ya, udah menjelaskan ya. Ya, kita di sini cuman termute, Bang Ucil. Bang Ucil, dibuka mute-nya. ya. Oh, sorry Bang. Ya, jadi ya Abang Suma tadi mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah konsep dulu ya, baru Tuhan ya. Tadi ya Bang Suma menyampaikan bahwa gitu ya, saya juga dengar ya. Ya, jadi ya menurut sudut pandang kami orang Kristen atau Kristen ini ya sesuai yang tadi dibilang Bapak Pendeta tadi ya mengenai wahyu ya dari pertama ya, manusia yang pertama Adam ya, yang jatuh ke dalam dosa ya, di situ yang disitulah Allah menjanjikan Mesias yang akan datang ya. Ya, itu ada di dalam Kejadian 15, Kejadian 3:15 ya. Itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini ya, antara keturunanmu dan keturunannya ya. Akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya ya. Jadi ayat ini berbicara tentang ya kedatangan Mesias ini ya. Jadi Abang Jumba tadi ya, maksudnya kita di sini ya saling menghargai aja apa yang kita ada di dalam bibir kami ya, kita mengutarakan sesuai itu ya. Ya, jadi Kristen itu berbicara tentang wahyu ya. Wahyu apa? Ya, tentang manusia itu jatuh pertama. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa ya. Disitulah Allah menjanjikan Mesias itu yang akan datang itu ya. Yaitu yang kenapa kami orang Kristen meyakini itu, yaitu kedatangan Mesias itu. Jadi bukan Tuhan dulu atau bukan konsep dulu baru Tuhan ya, tapi udah jelaskan itu, udah dibuatkan bahwa anak laki-laki dari seorang perempuan itulah yang akan merebutkan kepala ular itu ya. Jadi di situ kan udah jelas ya. Jadi di sini juga saya tidak berpanjang lebar ya, cuma saya menjelaskan itu saja kepada Abang Suma ya. Sebenarnya yang Abang Suma mengatakan bahwa konsep orang Kristen itu bukan konsep dulu baru Tuhan, oh itu salah Bang ya. Ya, Tuhan Yesus itu datang ya udah jelas ya, sebelum dia datang ya, dia udah dibuatkan ya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa udah jelas ya. Itu Allah berfirman kepada ya, Allah berfirman langsung bahwa anak laki-laki akan meremukkan kepala ular, itu udah jelas ya. Dan dia akan lahir ya. Ya, makanya di dalam perjanjian lama itu ya, Abang Juma tadi mengatakan bahwa kami tidak boleh memperkaitkan tentang perjanjian atau kitab-kitab orang Yahudi. Wah, nggak bisa ya, Kristenan itu ya berkaitan dengan Yahudi ya. Oke. Jadi oke, itu aja Bang Juma. Baik. Nah, nih lagi-lagi dikuatkan, benar-benar lebih sempurna lagi nih.
berbicara mengenai penebusan dosa bagi Bani Israel. Mana ada penebusan dosa pakai Tuhan dibunuh segala. Mana ada kemudian Mesias dibunuh untuk menebus dosa. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Islam hadir untuk menolong kalian, menyembuhkan kalian. Di dalam kitabnya orang Yahudi telah diseru, dan kita tidak punya hak mengganggu itu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2 sudah punya kaidah, ada tarekah, ada jalan menuju kepada Tuhan. Tuhan memproklamirkan, ajarkan kepada Bani Israel ketika mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepadaku, agar engkau memerintahkan dia mengorbankan kambing, bembe, domba, sapi. Nggak ada manusia, nggak ada Tuhan turun. Nggak ada, itu kaidah. Al-Quran menjelaskan itu, dan kitabnya Yahudi menjelaskan itu. Ajarkan kepada mereka Bani Israel, apabila Bani Israel hendak menebus dosa mereka, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana manusianya? Nggak ada. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Jika engkau kemudian memperlihatkan diri, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Jadi tidak ada dalil, oh Tuhan turun kemudian keturunanmu, keturunannya. Keturunan yang dimaksud keturunan Hawa. Kenapa pula lari ke keturunan Hawa? Karena kalian sudah terlanjur menetapkan Yesus Kristus yang keluar dari kubur ini sebagai sembahan kalian. Kalian kehilangan arah, kalian kepepet, mengaku agama samawi, mengaku ajaran Yesus, mengaku dari Israel, tapi tidak punya pondasi. Maka apa yang kalian ambil? Ngutip, jilat, nyomot dalil kitabnya orang Yahudi untuk dicocok-cocokkan, tapi enggak matching, enggak cocok, enggak pas. Harusnya kalian itu memiliki konsep sendiri. Karena konsep menebus dosa dengan menggunakan darah manusia itu tidak ada diimani di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu nggak boleh. Bahkan di dalam Imamat 18 nomor 20-21 Tuhan melarang keras. Tuhan tidak mau mempersembahkan manusia sebagai kurban. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Bohong jangan kau sebar-sebarkan. Aku Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Jangan orang benar itu kau bunuh. Jangan orang yang tidak bersalah itu kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil. Bagaimana mungkin orang bersalah ini dibenarkan dengan membunuh orang yang benar? Itu konsep dari mana? Gak boleh. Kecuali Anda ingin merubah bunyi Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu dengan berbalik 38 derajat. Itu gak bisa. Jadi konsep Yesus Kristus turun ke bumi menebus dosa itu konsep dari mana, Cak Ayu? Itu nggak ada. Anda terbantahkan oleh Yesus sendiri. Yesus yang pasang badan. Imamat itu adalah hukum Torah. Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menggantikan korban binatang menjadi korban manusia, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka jahanam. Itu kata Yesus. Kalau engkau ingin menjadi pengikutku, kata Yesus, baca Matius 19 nomor 16. Apa syaratnya menjadi pengikutnya? Jangan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa. Jangan. Karena di situ dikatakan, turuti segala perintah Elohim. Apa perintah Elohim? Kurban hewan, Cak Ayu. Bukan kurban manusia. Jadi kalian ini bukan pengikut Yesus. Kalian ini pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Bukan pengikut Yesus yang keluar dari rahim Maria, bukan. Anda mengikuti Yesus yang lain, yang aneh, yang beda, yang ajarannya entah apa. Jadi begitu saudaraku. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda mengikuti Yesus, no. Yesus yang Anda ikuti adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang datang mengaku, kepadaku telah diberi kuasa, baik langit dan bumi. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Karena Anda sudah merasa diberi kuasa, Anda disebut lagi bukan lagi hamba Tuhan, tapi adalah anak Tuhan, maka Anda berkuasa mengajarkan apapun. Anda kemudian mendogma apapun. Anda berkuasa kemudian mendoktrin manusia dengan doktrin apapun, meskipun tidak masuk akal. Ajaran Yesusnya itu loh.
Dudukkan perkara ajaran Yesusnya dulu. Yesus melarang muridnya merubah Torah setitik pun. Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu dibatalkan. Berarti tidak boleh batal penebusan dengan menggunakan hewan. Tidak boleh penebus dengan darah manusia, itu ajaran Molok. Tidak boleh. Jadi saudara, ya, saya katakan kepada saudara, di Kristen ini minta maaf. Itu data sesuai dengan Bible. Kristen lebih dulu percaya Yesus Tuhan. Setelah kemudian mereka menuhankan Yesus, supaya tidak dicibir oleh manusia, maka mereka berupaya semaksimal mungkin mencomot-comot dalil dari agama Yahudi, supaya dianggap benar-benar sembahan mereka yang bernama Kristus Yesus ini sebagai Tuhan. Tapi sayangnya, Yesus pasang badan, dia bukan Tuhan menurut Yesus. Bible itu sendiri yang pasang badan kemudian bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus menyembah kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi tidak ada data kecuali doktrin dan dogma. Kalau seluruh orang cerdas, orang pintar, orang terpelajar yang bisa mengkaji Bible dan Al-Quran sudah pada meninggal di dunia ini, barulah orang Kristen bisa mendogma dan mendoktrin orang dengan seenaknya. Selama orang-orang pintar, orang-orang cerdas, cendekiawan yang belajar tentang Bible, Al-Quran, maka selama itu juga orang Kristen akan keteteran mendoktrin bahwa Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu saudara, sekali lagi, Anda menjadi Kristen karena doktrin dan dogma, bukan karena proses berpikir. Bagaimana caranya Anda menguatkan kemudian alibi keagamaan saudara? Anda harus mengais-ngais kitabnya Yahudi. Tuhan karena keturunannya dan keturunanmu sehingga Yesus turun. Hei, itu tak ada pula, itu nggak ada. Yesus turun hanya dikenal sebagai utusan rasul. Dia hanya rasul Tuhan yang diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, bukan kepada kami umat Islam. Tapi ada satu yang kemudian minta izin kepada Tuhan untuk menyesatkan seluruh manusia, baik Islam maupun Kristen. Siapa itu? Sibilisisis. Coba Anda baca Kejadian 3 nomor 12 yang Anda maksud tadi. Kejadian 3 nomor 12, nomor 15. Anda baca sampai situ. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Bukan keturunan Maria, coy. Keturunan Adam, keturunan Hawa. Siapa dia yang meremukkan kemudian iblis? Siapa dia? Para nabi dan pengikutnya. Umat Islam inilah yang meremukkan kemudian kepala setan, yang meremukkan tumit setan. Setan mempersembahkan kemudian penyaliban, sehingga terjadi penyaliban. Apakah kalian kemudian menghancurkan ajaran setan? Enggak, kalian malah beriman. Saya kira begitu saudaraku. Mohon maaf, saya ada tamu. Silakan dilanjutkan dengan guru-guru saya yang ada di sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Ingat ya, saya tidak sedang menggurui, saya hanya mengingatkan. Saya paham betul saudara Kristen saya baca Bible. Saya paham betul kalian itu adalah orang-orang yang mempelajari Bible. Hanya saja mungkin lebih mengedepankan doktrin dan dogma saja daripada apa yang tertulis dalam ajaran kalian sendiri. Saya Bang Suma izin sejenak untuk menjamu tamu dulu. Silakan. Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah banyak dalil yang sudah keluar dari guru kita, Abang Das saya, Bang Zuma, Masya Allah. Ini jadi tambahan motivasi dalam berdiskusi ya. Semuanya daging semua yang dikeluarkan bahwa kalau berlandaskan dasar tentang Kristen, ini pemisahannya sudah dijelaskan. Pemisah jalan yang benar, kemudian ada yang asli dan ada yang palsu. Ini sudah digambarkan, sudah dikabarkan kepada kita semuanya. Lalu saudara-saudara Kristen, kalau yang masih belum paham tadi poin-poin yang sudah dimaksudkan, silakan ada tanggapan atau langsung mau kirim KTP juga boleh langsung ya. Allahu Akbar. Silakan yang baru masuk kita sapa. Ya 2. Selamat sore. Ya, selamat sore ya. Ya.
Ya, iya, Mbak. Ya, Kristen atau Muslim, Mbak? Mbak, ya. Kristen atau Muslim? Mau syahadat kayaknya itu kan, mau syahadat katanya, kayaknya. Oh ya? Betul kah, Mbak? Oh, Pak Felix adik-adik. Iya, Mbak Yaya, Muslim atau Kristen, Mbak? Kaget dia sama. Gimana Mbak Yaya ini? Kristen atau Muslim, Mbak Mbak Yaya? Loh? Kalau nggak bicara mending diturunin dulu ya, Mbak ya? Iya, turunin. Turun sendiri. Macam mana ini Mbak Yaya ini? Jelas. Ya, silakan. Ucil udah turun naik lagi. Ngapain Ucil nggak tega ya? Mau ninggalin Bang Zuma ya? Sekali ngomong dihitung sama teman di bawah, iyanya ada berapa kali itu? Ya. Kali. Kelihatan nervous. Akan naik ke atas. Jadi yang mau kita diskusikan, jadi adanya pemisah di antara Yahudi itu adalah Yesus asli dan ada yang palsu. Itu jelas tuh. Kalau ya kalian yakini memang ada yang palsu, sementara kalian bukan orang Yahudi sehingga mengikuti yang asli, hanya diutus untuk Bani Israel, ya ngapain lagi? Ya, begitu, ya. Ya. Allah Akbar. Sebenarnya poin-poin demi poin, apalagi Pak Pendeta. Nice Kang Dito. Lanjut. Iya, udah kan. Saya matikan. Karena sudah mulai rusak itu headset saya. Tadi padahal denger udah enak-enak kan. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, monggo. Atau Ustadz Felix ada yang mau tambahin sambil menunggu gurunda kita. Kalau ada yang Kristen yang berkelas bolehlah naik ya. Iya. Gitu ya, silakan ya, Bang Felix ya, silakan ya. Iya, di sini saya hanya mau menyampaikan kepada teman-teman kita Kristen bahwasanya setiap ya ilmu yang dipaparkan oleh teman-teman kita dari Muslim tolong dipikirkan. Tolong dipikirkan karena semua yang disampaikan adalah dalil yang bisa divalidasi, yang diambil dari Bible dan Al-Quran. Nah, karena kalau kita berbicara siapa Yesus, tentunya kita merujuk kepada Bible. Ya, yang kedua agama yang benar itu merujuk kepada ya kitab yang kita katakan suci. Jadi kalau mau menjelaskan Tuhan dengan seenak dungkul sendiri, ya susah. Kita bicarakan siapa Tuhan itu menurut referensi yang ada, gitu teman-teman. Tolong dipikirkan ya, bahwa manusia itu adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan. Itu aja dari saya Kang Dito. Dipikirkan, tidak mungkin ya manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Itu dipikirkan, pakai logika saja kita sudah mampu berpikir gitu. Sedikit dari saya Kang Dito, lanjut. Iya, kalau memang iya tadi sudah bersyukur sekali ya si siapa Ucil ya, karena jarang-jarang sekali kemudian Ucil bisa langsung berhadapan dengan Bang Zuma. Apalagi setelah menggantikan posisi Pak Pendeta tadi, Pendeta ST Surat ya, sehingga memang tidak ada perlawanan, sehingga ada lawan di sini ya. Kalau izin, kalau Gurunda masih break ya, sambil nunggu Kristen yang lain ya, Ucil, Bang Ucil, kira-kira Bang Ucil, karena saya melihat tadi banyak poin-poin yang Bang Ucil tadi ambil ternyata masih bersih kekeh ya, masih sangat kekeh dengan doktrin
bahwa Yesus itu untuk di luar Bani Israel atau non-Yahudi. Itu kenapa bisa mengambil poin seperti itu? Padahal sudah dijelaskan Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Silakan. Iya Bang, karena aku tadi udah jelaskan di Yesaya 46, Yesaya 49 itu ya. Bukan di kitab Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama itu. Ya, di situ untuk seluruh bangsa-bangsa supaya keselamatan itu nyampe ke ujung bumi ya, dan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini mengenal terang itu dari bangsa Israel ya, gitu. Jadi abang mengatakan bernarasi tadi bahwa Yesus yang Yesus manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Ya, di sini kita ikutin apa yang menurut sudut pandang abang dan menurut sudut pandang saya, dan saya menjelaskan tentang sudut pandang saya. Di dalam iman kami ya, Yesus itu dijanjikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa di kitab Taurat, dan itu tergenapi di Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru itu adalah kabar baik ya. Yesus itu datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya di dalam Yohanes 13:6 itu dia mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengurniakan anak yang tunggal itu ya, supaya setiap orang yang percaya kepada dia, berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus yang diutus Allah itu, dia memperoleh hidup yang kekal. Di situ ya. Jadi apa yang saya katakan ini sesuai, ada dalilnya juga. Makanya Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran, karena sesuai ya, Yohanes berapa tadi, Yohanes 13 ayat 6 itu, karena sungguh besar kasih Allah kepada umat manusia di dunia ini, dia mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, siapa yang percaya kepada dia, dia akan hidup dan dia akan selamat. Itu udah jelas, dan itu kami meyakini itu, karena Yesus bukan tiba-tiba datang. Yesus itu sudah dibuatkan ratusan tahun sebelum dia datang. Makanya Perjanjian Lama adalah nubuatan, Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian Lama itu yang kami yakini. Nah, jadi tadi abang mengatakan bahwa Yesus Tuhan izin Kang Dito juga izin Kang Dito. Di dalam Bible saya tanya dulu sama Bang Ucil. Saya potong dulu Bang Ucil. Yesus itu datang sebagai Tuhan apa sebagai manusia, Bang Ucil? Jawab dengan jujur. Bang Ucil, jawab dengan jujur, Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Bang, bentar dulu, orang di sini sholat, saya di sini juga dengarnya orangnya sini sholat, bentar Bang. Iya, kita bedah sama-sama ya. Datang sebagai Tuhan atau manusia? Nah, saya senang Yesus itu bahas ini sebagai manusia. Iya, Yesus datang sebagai manusia, dia menyelamatkan umat manusia. Oke, datang sebagai manusia berarti bukan sebagai Tuhan. Dia Yesus itu adalah penuh manusia, penuh Allah, penuh Tuhan itu, penuhnya Allah, penuh Tuhan Yesus itu. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Jawab aja dengan jujur. Simple question kok pertanyaannya. Iya, karena iya, aku jawab tadi. Begini Bang Ucil, sabar. Diam dulu supaya kamu paham pertanyaan saya. Kalau dia datang sebagai manusia kan jelas dasarnya. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat antikristus. Itu dalilnya. Kalau dia datang sebagai Tuhan, referensinya mana? Kalau dia datang sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, referensinya di mana? Karena untuk menjelaskan siapa Yesus, tentunya kita merujuk kepada ya referensi, yaitu Bible yang bisa divalidasi. Begitu Bang Ucil, silakan. Kalau dia datang sebagai Tuhan dan manusia, silakan referensinya di mana. Jangan ya menjelaskan sesuatu dengan narasi liar. Silakan. Silakan Bang Ucil, dijelaskan, disampaikan referensinya kalau dia datang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Silakan. Ya, jadi Yesus itu datang sebagai manusia ya. Yesus itu lahir ke dalam dunia itu dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Makanya dia sebelum lahir itu ya, dia kan firman. Referensinya mana Pak? Referensinya mana?
Karena abang tadi mempertanyakan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Berarti dia datang sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan ya, bukan sebagai Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, dia datang dalam bentuk rupa manusia, tapi ilahinya sebagai firman itu tidak bisa hilang. Oke, kalau ilahinya sebagai firman, tolong disampaikan referensinya mana? Kan aku tadi mengatakan, Bang, di dalam Yohanes 1 firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi Allah, ya. Dan firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia, dia lahir ke dunia dalam bentuk rupa manusia. Karena dia mau lahir dari manusia, otomatis dia harus menjadi manusia. Oke, begini Bang Ucil. Begini Bang Ucil, jangan kemana-mana dulu. Kalau Anda mengatakan firman yang menjadi manusia, semua manusia itu tercipta lewat firman. Kalau Anda menjadikan Yohanes 1 nomor 1, seluruh manusia itu tercipta lewat firman. Dalilnya di mana? Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan daripada roti saja, akan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dalam Yesaya 55 nomor 11, ya, apabila Allah menghendaki sesuatu maka dia berfirman, tidak kembali firman itu dengan sia-sia sebelum menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 33 nomor 9 dikatakan, apabila Allah menghendaki sesuatu maka dia berfirman. Maka setiap yang terjadi di muka bumi ini ciptaan itu tercipta lewat firman Tuhan, bukan hanya manusia. Ketika Allah menghendaki sesuatu jadilah terang, maka dia berfirman jadilah terang. Bukan hanya Yesus yang tercipta jadi Tuhan. Anda tadi mengatakan manusia yang memiliki roh keilahian, sementara Yohanes 5 nomor 26 atau bilangan 23 nomor 19 di situ dikatakan Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia. Ayo Anda jelaskan. Gimana? Sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Silakan. Aku tadi kan udah mengatakan bahwa dia lahir ke dalam dunia dalam bentuk manusia, dia menjelma jadi manusia karena dia mau lahir dari manusia, otomatis dia mengambil rupa manusia, ya. Iya Bang Ucil, kalau Anda mengatakan manusia, seandainya hewan bisa berkata, maka hewan pun mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Yang kita tanyakan di sini, kalau dia manusia yang memiliki roh keilahian, referensinya di mana? Dasarnya dari mana gitu? Kan aku tadi udah baca, Bang. Dia datang sebagai manusia itu di Yohanes 1 ayatnya, Yohanes 1 ayat 14, ya, firman menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, saya katakan seluruh manusia itu tercipta lewat Tuhan. Tercipta lewat firman. Tadi Yesaya 55 nomor 11, Markus 33 nomor Mazmur 33 nomor 9, Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia yang tercipta lewat firman Tuhan, bukan hanya Yesus. Berarti Yohanes 1 nomor 14 gugur Anda jadikan rujukan untuk menuhankan Yesus. Oke, ya. Anda mengatakan bahwa itu gugur, ya. Ya, segala sesuatu manusia di dunia Allah menciptakan dengan berfirman, ya. Anda tadi mengatakan bahwa manusia diciptakan dari firman. Ya, memang aku mengaku itu. Tapi apakah Anda, tubuh Anda, diri Anda itu sebelum lahir ada penampakan dari malaikat yang mengatakan bahwa kamu harus lahir begini, kamu harus lahir dan hidup begini-begini? Kan tidak ada. Tapi Yesus, sebelum lahir, saya jawab langsung. Oke, saya jawab langsung ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Islam, 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menulis di Lauhul Mahfuz. Makanya ketika Adam alaihi wassalam bersama Nabi Musa menyalahkan Adam karena kesalahan Adam sehingga dicampakkan ke dunia. Adam berkata, haruskah engkau menyalahkan saya hanya satu kesalahan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum aku diciptakan. Dalam akidah Islam itu, Bang Ucil, 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan sudah ditulis takdirnya. Seperti apa Felix lahir?
laki-laki. Bagaimana kehidupan Felix? Nanti dia kaya, miskin, itu sudah ditulis. Begitu pula dengan Yesus, seluruh manusia sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan. Jadi Al-Quran dan hadis mampu membantah semuanya gitu loh, Bang Ucil. Jangan Anda menuhankan Yesus hanya dari referensi-referensi yang pada dasarnya juga diarahkan juga kepada seluruh manusia yang umum gitu. Ayo, di mana lagi dalil yang Anda tunjukkan untuk menuhankan Yesus? Nah, oke. Ya, Anda tadi bilang ya bahwa sebelum apa yang terjadi itu sudah semua dituliskan sebelum akan terjadi ya, 1000 tahun sebelum akan terjadi ya. Yang tadi kan aku mempertanyakan kepada abang ya bahwa Yesus itu dia lahir, sebelum dia lahir ya malaikat menempatkan diri kepada Maria bahwa kamu melahirkan seorang anak laki-laki ya. Tadi abang malah membalikan arah bahwa semua manusia sebelum lahir dituliskan 1000 tahun sebelum itu. Yang tadi 50.000 tahun sebelum diciptakan, sebelum lahir malaikat menempatkan diri kepada ibu abang secara langsung. Jangan kemana dulu bang, maksudnya itu pertanyaanku gitu. Sebelum abang lahir, apakah malaikat langsung mendatangi ibu abang secara langsung bahwa engkau melahirkan seorang anak laki-laki begini? Kan itu bukan hal yang tersurat. Oke, saya jawab langsung. Kenapa Nabi Isa atau Yesus alaihi wassalam sebagaimana Lukas 1 nomor 31, Gabriel datang membawakan berita kepada Maria bahwasanya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang suci. Al-Quran pun menjelaskan itu dalam surah Maryam ayat 19. Jibril datang membawa berita kepada Maria bahwasanya engkau akan mengandung seorang anak yang kudus. Kudus di situ dalam artian terbebas daripada hubungan biologis. Kenapa demikian? Karena dia akan dijadikan nabi dan rasul. Beda dengan Felix, manusia biasa. Kalau mau cari manusia yang setara dengan Yesus, yaitu Muhammad SAW. Bahkan sebelum lahir, ratusan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad sudah dicatat dalam Taurat. Datanya di mana? Surah As-Saff ayat 12. Tolong dicatat. Wa idz qala Isa bin Maryam inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa, Yesus sendiri yang memberitakan dalam Al-Quran, bahkan dalam Taurat sudah dituliskan bahwasanya akan datang Nabi setelahku. Inni min ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan namanya sudah tercatat dalam Taurat. Karena mereka adalah nabi dan rasul yang kelak akan memikul beban, yaitu mendakwakan Islam, mendakwakan agama tauhid. Beda dengan Felix, orang biasa ngapain diberitakan kepada manusia orang biasa seperti Felix dan Ucil? Gitu, Pak. Ya, oke. Ya, makanya itu abang jangan mengatakan atau menyamakan kelahiran Yesus dengan manusia biasa. Itulah kesalahan abang ya. Nah, terus Nabi Muhammad itu diberitakan sebelumnya dalam Taurat. Adakah orang yang menyembah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu sudah diberitakan dalam Taurat, diberitakan dalam Injil, dalam Kidung Agung 5 pasal 6 pasal 11. Namanya sudah ada. Adakah kemudian manusia menyembah Muhammad? Tidak ada, bro. Jadi abang ini ya menyampaikan apa itu semua tidak sesuai bang ya. Abang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Semua itu bohong, tidak ada itu bang. Tidak ada. Mau dijawab Ucil. Ini edukasi aja ya. Bahwa setiap manusia bukan hanya Yesus Hamasia, bukannya hanya Nabi Muhammad, bukan hanya para nabi. Seluruh manusia ketika dilahirkan semua didampingi oleh malaikat. Hadisnya dalam hadis Sahih Bukhari 6595, wa qulallahu birrahima malaka fayaqulu arabba nutfah. Allah mengutus seorang malaikat untuk rahim dari para wanita mendampingi daripada manusia. Jadi pernyataan Anda untuk mencari pembeda bahwa adakah manusia seperti Yesus yang lahir didampingi oleh malaikat? Ada malaikat. Seluruh manusia didampingi oleh malaikat. Bahkan tidak sampai di situ. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu